Karena kita melihat perkembangan teknologi saat ini kan begitu pesat dan ada celah-celah hukum di dalamnya. Jadi ini menarik untuk diteliti dan juga memang ada kebutuhan itu di daerah. Baik untuk dunia digital ya, kita fokuskan ke media sosial. Oke. Jadi di media sosial saat ini sebagai bagian dari ruang digital itu tidak sepenuhnya lagi merupakan ruang komunikasi pribadi. Ini sudah berubah menjadi ruang publik digital sehingga memiliki beberapa konsekuensi, bisa politik, ekonomi, pendidikan, dan bahkan hukum. Dalam perspektif hukum, ini kemudian menghadirkan dua sisi. Yang pertama, menjadi ruang perlintasan antara kebebasan berekspresi dengan regulasi hukum. Di satu sisi, kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi, pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi ekspresi ini tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh hak orang lain, norma sosial, dan juga ketentuan hukum. Nah, kontrasnya, ada dua kontras yang besar. Positifnya, ruang digital dalam hal ini media sosial itu mendemokratisasi informasi. Oke. Jadi semua warga bisa menyuarakan opininya dan terlibat dalam wacana publik. Tetapi negatifnya, ada ruang untuk terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan, misalnya ujaran kebencian, pencemaran nama baik di ruang digital, penyebaran hoax, kemudian penipuan online, dan bahkan hingga radikalisasi digital. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai netizen, lama ya nggak ketemu saya ya kan? Biasanya dengan Bu Monik dan juga Bu Birini. Kali ini kembali lagi dengan saya Herlena. Kita akan membahas terkait isu kontemporer ya, khususnya terkait digital. Nah, kita kan sering banget nih menemui beberapa fenomena di dalam media sosial, antaranya kebebasan berekspresi, kemudian jejak digital, dan bagaimana sih nanti konsekuensi yuridisnya atau dalam dunia hukumnya. Langsung saja kita langsung ngobrol dengan expert kita pada pagi hari ini, yang mana beliau memang sangat menekuni dunia digital. Langsung saja dengan Bapak Rian, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Rian, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik. Bapak boleh memperkenalkan diri kepada Baik, netizen? nama saya Jufrianto Puluhulawa. Saat ini sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dan saat ini juga sedang melanjutkan studi di Universitas Brawijaya untuk jenjang doktoralnya. Masya Allah, menekuni dunia doktoral ini susah tidak Bapak? Ya, dijalani saja. Karena memang bagian dari profesi kan. Iya, betul. Dan untuk peminatan saya di hukum pidana dan hukum dan teknologi. Oh, memang dari awal memang minatnya di bidang teknologi ya Bapak? Iya. Kira-kira sebelum kita masuk nih Bapak, kenapa sih Bapak memilih menentukan untuk menekuni di dunia hukum teknologi Bapak? Karena kita melihat perkembangan teknologi saat ini kan begitu pesat dan ada celah-celah hukum di dalamnya. Jadi ini menarik untuk diteliti dan juga memang ada kebutuhan itu di daerah, khususnya di Gorontalo, sehingga saya pikir ini ada sesuatu yang menarik untuk didalami lebih lanjut. Oke, gitu. Menurut Bapak, untuk di zaman sekarang, era saat ini, itu dunia digital itu seperti apa Bapak pandangannya? Baik, kalau untuk saat ini ya, dunia digital itu terus berkembang begitu pesat. Kita bisa lihat dulu perkembangannya dari media sosial, dulu masih bentuk Friendster mungkin kalau masih sempat ngikutin, terus berubah menjadi Facebook, berubah lagi jadi Instagram, dan sekarang masuk ke Google. Itu juga dulu awal-awal tahun 2010-an Google itu masih berkembang, sekarang sudah pesat sekali. Nah, yang terbaru kan artificial intelligence, ya kan, ChatGPT, DeepSeek yang dulunya 6 bulan itu masih belum terlalu powerful, sekarang bisa dibilang cukup powerful. Oke, kalau dari menurut Bapak ini sudut pandang Bapak, kira-kira poin positif dan negatif dari hadirnya dunia digital pada era saat itu seperti apa Bapak? Baik, untuk dunia digital ya, kita fokuskan ke media sosial. Oke. Jadi di media sosial saat ini sebagai bagian dari ruang digital
itu tidak sepenuhnya lagi merupakan ruang komunikasi pribadi. Ini sudah berubah menjadi ruang publik digital, sehingga memiliki beberapa konsekuensi, bisa politik, ekonomi, pendidikan, dan bahkan hukum. Dalam perspektif hukum, ini kemudian menghadirkan dua sisi. Yang pertama, jadi ruang perlintasan antara kebebasan berekspresi dengan regulasi hukum. Di satu sisi, kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi, pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi ekspresi ini tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh hak orang lain, norma sosial, dan juga ketentuan hukum. Nah, kontrasnya, ada dua kontras yang besar. Positifnya, ruang digital dalam hal ini media sosial itu mendemokratisasi informasi. Jadi semua warga bisa menyuarakan opininya dan terlibat dalam wacana publik. Tetapi negatifnya, ada ruang untuk terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan, misalnya ujaran kebencian, pencemaran nama baik di ruang digital, penyebaran hoax, kemudian penipuan online, dan bahkan hingga radikalisasi digital. Sehingga tantangannya adalah bagaimana menegakkan hukum itu tanpa mengekang kebebasan berekspresi, dan harus memastikan bahwa hukum itu tidak digunakan untuk membungkam kritik atau oposisi. Itu yang paling penting, karena dalam paradigma ruang digital saat ini, hukum itu kan sebagai wadah untuk menjaga ketertiban dan juga menyeimbangkan kebebasan berekspresi. Kalau tadi melihat ada beberapa klasifikasi ya Bapak, bentuk digitalisasi, salah satunya media sosial dan juga AI itu tadi. Nah, kita bahas yang media sosial dulu ya Bapak. Di sini karena kita juga yang sering bersinggungan dengan media sosial gitu, dan juga tadi membahas terkait keterbatasan hak berekspresi. Kalau melihat dari regulasi di Indonesia ini, apakah sudah cukup untuk menjaga dan juga menegakkan hukum terkait adanya kebebasan berekspresi ini Bapak? Baik, kalau untuk terkait apakah sudah cukup menjaga kebebasan berekspresi, sebenarnya lihat dari regulasinya sudah cukup komprehensif ya. Kita punya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008, Junto 19 2016. Kemudian ada beberapa pasal krusial di situ terkait dengan pasal 27 itu kan terkait pencemaran nama baik di ruang digital, kemudian pasal 28 itu terkait dengan larangan untuk ujaran kebencian dengan sara, kemudian 29 itu terkait dengan pengancaman di media digital, dan 45 soal sanksi. Ini sebenarnya sudah cukup komprehensif. Belum lagi kalau misalnya kita melihat KUHP nasional yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di dalamnya kan sudah mengatur soal larangan-larangan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara di ruang digital. Kemudian penyebaran hoax yang menimbulkan keonaran, atau juga konten-konten asusila atau pornografi. Teknisnya pun ada di Perkominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Jadi ini sebenarnya sudah cukup komprehensif untuk regulasi kita. Tinggal bagaimana membangun literasi digital masyarakat, karena harusnya hukum digunakan sebagai instrumen etika digital. Hukum harus bisa membudayakan media sosial itu yang etis, bertanggung jawab, dan sadar hukum. Itu poin utamanya sebenarnya di situ. Berarti memang perlu dijadikan sebagai kode etik ya Pak, istilahnya dalam bermedia sosial seperti itu. Iya, setidaknya dengan adanya literasi digital yang baik, itu masyarakat itu akan tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian juga kan ketika masyarakat itu bermedia sosial, paham soal etika digital, etika bermedia sosial, paham soal jejak digital, paham soal dalam hal ini mana kritik yang sah dan mana ujaran kebencian, paham hak dan kewajiban dalam ruang digital, itu sebenarnya akan membuat kita baik dalam bermedia sosial. Jadi kalau dilihat dari sistem hukum sendiri di Indonesia itu sebetulnya secara substansi itu sudah cukup ya Bapak, sudah untuk cukup peraturannya gitu. Tinggal kurangnya adalah budaya literasi atau literasi kulturnya. digitalnya. Iya. Kalau berbicara terkait penegakan hukumnya Bapak, terkait pelanggaran-pelanggaran dalam bermedia sosial tuh kira-kira di Indonesia tuh sudah cukup mumpuni ataukah ada yang memang perlu dievaluasi Bapak? Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, ini kan yang sering terjadi itu
dalam beberapa data yang saya baca kan terkait pencemaran nama baik. Iya, yang paling banyak ya Paling Bapak. banyak itu di media sosial. Iya. Itu biasanya kan screenshot percakapan pribadi kemudian diteruskan tanpa izin, atau misalnya ya komentar-komentar yang itu menyudutkan seseorang. Ini yang sering kali terjadi. Kemudian ujaran kebencian berbasis sara ini biasanya terjadi di momen-momen pemilu, momen-momen bencana sosial yang sifatnya itu provokatif dan bisa memecah belah masyarakat. Kemudian juga kalau yang berikutnya lagi sering terjadi itu adalah terkait dengan konten-konten asusila dan pornografi. Cyberbullying juga sering terjadi. Nah, yang harus kita waspadai sekarang itu terkait dengan deepfake, karena itu bisa memanipulasi suara dan wajah. Itu Ya Bapak. kan, Bahaya kemudian itu. konten-konten clickbait yang sifatnya destruktif, jadi misalnya prank yang berujung kepada kekerasan, atau menggerakkan akun-akun buzzer untuk memanipulasi informasi. Ini kan kemudian sering kali terjadi. Nah, tantangannya memang bagi aparat penegak hukum ini belum semua aparat penegak hukum itu dibekali dengan kapasitas teknis yang baik. Oke. Dan juga sumber daya yang baik, karena kan tidak semua wilayah itu memiliki alat yang mumpuni, Iya, betul. dan juga tidak semua wilayah memiliki laboratorium forensik digital, sehingga ini kan tentunya akan memperlambat proses hukumnya. Oh, oke, baik. Jadi salah satu penghambatnya dalam penegakan hukumnya itu ada di fasilitasnya juga ya Bapak ya? Fasilitas, terus kemudian juga menjadi tantangan itu adalah akses pengguna ke keadilan digital, karena banyak korban kejahatan digital ini tidak mau melapor karena mungkin takut ya dipersalahkan, atau juga tidak tahu prosedur hukumnya seperti apa. Atau saya juga pernah melakukan penelitian soal cyber harassment itu untuk public figure dan beberapa selebgram. Mereka tidak mau melapor itu karena takut reputasinya itu rusak. Padahal kalau dilihat dari unsur-unsurnya sebenarnya sudah terpenuhi kalau mereka ini sebagai korban. Cuman ya itu tadi ya yang namanya jejak digital. Nah, itu kan juga susah ya Pak untuk terhapusnya. Bahkan katanya itu tidak bisa terhapus. Nah, kalau misalkan berbicara terkait jejak digital tuh sendiri, apakah sebetulnya itu jejak digital tuh bisa dihapus Bapak? Baik, jejak digital itu bisa dihapus atau enggak, kita harus paham dulu jejak digital itu apa. Jadi jejak digital ini adalah rekam data dari segala aktivitas yang kita lakukan di internet, khususnya di media sosial, baik disadari atau tidak disadari. Nah, jejak digital aktif itu bisa seperti email, kita mengirim email, kemudian status, unggahan, komentar, itu kan aktif, kita sadari, kita sengaja. Kemudian mengisi form secara online, itu masuk jejak digital aktif. Sedangkan jejak digital pasif itu seperti mengakses aplikasi tertentu, lokasi kita kan terbaca. Kemudian cookies ketika kita browsing itu kan nantinya akan membuat kayak data historis kebiasaan kita melakukan browsing. Makanya ketika misalnya menggunakan Instagram, Twitter, kadang di explore itu kan muncul yang kita suka-sukai semua kan, yang relate dengan kita. Kemudian yang juga tidak disadari adalah metadata dari file dan video. Karena dalam metadata file dan video itu akan ada kapan foto ini atau video ini diambil, lokasinya di mana. Nah, ini tidak disadari. Nah, dalam literasi forensik digital atau hukum cyber, rekam jejak digital ini dianggap sebagai data residu atau informational trace, sehingga bisa untuk melacak siapa pelakunya, perilakunya seperti apa, motifnya apa dalam suatu perkara hukum. Nah, secara teknis, apakah bisa dihapus? Sepemahaman saya tidak bisa dihapus secara total, secara teknisnya. Karena yang pertama biasanya data itu disimpan di pihak ketiga, server platform atau di cloud-nya. Kemudian yang kedua ada proses backup. Backup data yang itu dilakukan beberapa kali atau punya ritmenya sendiri untuk backupnya. Dan sekalipun misalnya itu dihilangkan dari tampilan publik, tidak ada jaminan bahwa log internal atau cache system itu terhapus seutuhnya.
Nah itu kalau dari sisi teknisnya. Iya, betul. Kalau misal dari sisi perspektif hukum, sebenarnya sudah ada hak untuk menghapus. Right to be forgotten itu diatur di General Data Protection Regulation. Jadi pengguna itu bisa meminta untuk datanya dihapus atau dihilangkan dari server platform. Namun ini kan kembali lagi ke kepatuhan dari penyelenggara sistem elektroniknya. Penyelenggara sistem elektronik. Ya, kemudian juga ada kaitannya dengan jenis dan status datanya. Kalau misalnya masih dibutuhkan untuk kepentingan hukum, nah ini kan berarti belum bisa dihapus. Oke, baik. Kalau melihat banyak ini Bapak hal-hal yang sekarang itu dikunci. Misalkan sekarang chat WhatsApp pun juga bisa dikunci, di lock seperti itu. Jadi tidak bisa ada yang mengakses. Berarti itu tidak menjamin bahwa itu tidak di backup ya Bapak? Tidak ada jaminan, walaupun udah dibilang ada inskripsi end-to-end ya. Betul. Tapi tidak ada jaminan karena itu dia posisinya kan yang benar-benar bisa menghapus dan memastikan itu terhapus seutuhnya kalau kita punya akses ke server. Oke. Ya, dan pada banyak kasus kita tidak memiliki akses itu. Oke. Biasanya itu yang dapat mengakses itu tuh kita mendapatkan dari mana, Bapak? Biasanya kalau memang dari ada proses hukumnya, itu nanti kan bisa meminta administrator untuk membuka atau penyelenggara sistem elektroniknya membuka datanya dan kemudian dihapus seutuhnya. Tapi sekali lagi itu kita sebagai warga negara biasa umumnya tidak punya akses ke sana. Tidak punya akses ke sana ya, karena sangat sulit juga ya Bapak, karena itu juga merupakan data-data para konsumen juga ya Bapak, dan itu juga sangat bersinggungan tipis dengan perlindungan konsumen juga ya Bapak ya. Yang menjadi tantangan berikut juga itu terkait semisal data itu sudah duplikasi oleh orang lain, misalnya sudah di screenshot, sudah di repost, atau mungkin sudah disalin datanya oleh orang lain. Ini kan kita tidak bisa intervensi. Iya betul. Jadi kira-kira dalam tantangan hal ini kita sebagai manusia awam atau masyarakat awam ini di dunia digital itu seperti apa sih Pak agar menghindari hal-hal buruk itu terjadi dalam dunia jejak digital? Yang kalau misalnya mengutip dari beberapa pakar di bidang digital, mereka menyatakan bahwa kita harus paham apa yang kita lakukan di internet itu akan selalu abadi. Oke. Nah, dengan memahami bahwa itu akan menjadi sesuatu yang abadi, kita akan lebih bijaksana dalam beraktivitas di ruang digital, khususnya di media sosial, karena jempol kita ini kan sebenarnya memiliki konsekuensi hukum. Iya betul. Nah, jadi yang harus disadari bahwa harus ada kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan itu di media sosial itu punya dimensi hukum, dan semua aktivitas kita sekalipun itu virtual itu dapat menimbulkan akibat hukum di dunia nyata. Jadi harus lebih bijaksana dalam penggunaan media sosial. Oke, berarti tadi menjadikan peraturan-peraturan dan undangan itu sebagai kode etik kita sebagai pengguna gitu ya Pak? Hadirnya regulasi-regulasi itu sebenarnya menariknya adalah regulasi atau hukum positif di Indonesia itu, baik yang hard law maupun soft law, itu memberikan kepastian hukum dan batasan yang jelas, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kemudian juga dalam beberapa kasus itu sudah ada kampanye soal literasi digital. Kalau dulu itu dilakukan oleh Kominfo. Oke. Ya, Kominfo itu sempat bikin kampanye literasi digital kerjasama dengan LSM, kampus-kampus, pemerintah daerah. Tajuknya waktu itu kalau saya tidak salah ingat, bijak bersosmed sama Indonesia makin cakep digital. Nah, nggak tahu ini untuk sekarang masih dilanjutkan atau enggak. Tapi itu sebuah langkah yang cukup menarik. Kemudian juga dengan adanya hukum positif yang ada, itu setidaknya tidak semua kasus dibawa ke arah pidana. Tidak semua kasus harus dikriminalisasi. Ada bisa lewat langkah-langkah non-litigasi, restoratif justice, khususnya untuk pelajar, ibu rumah tangga, lansia, atau anak-anak yang memang belum paham hukum dan mereka tidak tahu kalau mereka punya konsekuensi hukum ketika bermedia sosial. Tapi yang harus dipahami bahwa ini hanya untuk kasus-kasus yang ringan atau menimbulkan kerugian yang kecil. Ya. Oke, kalau ini berbicara terkait kita sebagai konsumen atau pengguna media sosialnya, atau bisa dikatakan kita yang mengakses gitu, kalau misalkan kita sebagai pihak yang berwenang dalam menyimpan data digital, ketika kita melakukan, misalkan kita melakukan khilaf, misalkan tiba-tiba data itu tersebar dan lain sebagainya, itu kira-kira bentuk pertanggungjawabannya itu sejauh ini di Indonesia itu seperti apa Pak? Kalau yang sering dilakukan adalah
perbaikan sistem. Oke, Perbaikan sistem supaya proteksinya lebih bagus lagi, karena memang sistem ini kan mereka kayak bisa dikatakan kejar-kejaran ya. Betul. Diperbaiki jadi bagus tapi muncul lagi. Iya, muncul masalah baru gitu ya. Sampai kan kalau misalnya kayak Google itu kan mereka punya divisi khusus untuk melacak bug dari sistemnya, error dari sistemnya. Nah, kalau misalnya secara administratif biasanya ada sanksi administratif dari pemerintah untuk penyelenggara sistem elektronik. Bisa untuk berupa teguran tertulis, bisa pembatasan usaha atau pembukaan usaha. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian kalau untuk sanksi pidana juga ada, biasanya untuk oknum-oknum tertentu yang sengaja menyebarkan data itu padahal sudah diketahui bahwa data ini adalah data yang sifatnya rahasia atau privasi, karena kan sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi juga. Cuma memang sampai sekarang kembali lagi sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi, tetapi belum semua platform digital itu taat atau patuh. Karena terbukti kan sampai saat ini kadang mungkin masih sering dihubungi nomor-nomor tidak dikenal. Iya, betul. Ya kan? Itu sering banget Bapak meresahkan. menawarkan asuransi atau produk-produk tertentu yang sebenarnya kita tidak butuh, dan kita bertanya-tanya ini dapat datanya dari mana. Iya, betul. Atau bahkan mereka sudah tahu nama lengkap kita, nomor induk kepegawaian atau kependudukan kita, ya kan? Atau foto-foto kita pun sudah tersebar tanpa izin, padahal itu kan seharusnya tidak boleh. Iya, betul. Nah, berbicara tadi terkait pembahasan menarik sih Bapak, ada telepon yang nomor-nomor yang tidak diketahui kita telepon. Nah, itu apakah bisa melacak data pribadi kita? Misalkan kita tiba-tiba ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal. Terus ketika itu kita tidak sengaja mengangkat, karena kan kita biasanya refleks ya Bapak. Apakah itu nanti bisa mengambil data pribadi kita, terus akhirnya nge-hack WhatsApp misalkan atau m-banking dan lain sebagainya? Ada peluang untuk itu. Ada peluang untuk terjadi untuk itu. Tapi kalau dalam posisi selama ini, kalau mengangkat itu belum ya. Tapi ketika kita mengikuti langkah-langkah yang mereka pandu, misalnya memencet nomor atau misalnya kita mengatakan kata iya, itu kan biasanya terekam. Dan itu kemudian yang menjadi celah untuk mereka masuk ke akun-akun yang cukup privasi buat kita sebenarnya kayak gitu. Oke, berarti kalau dalam pembuktian kekuatan dari digital ini, dokumen digital ini sudah setara dengan alat bukti yang dalam KUHP juga ya Bapak ya? Ya, kalau terkait dengan apakah kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik itu diakui dan dianggap cukup komprehensif di Indonesia, kan diatur di pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya dianggap sebagai alat bukti yang sah di mata hukum. Kemudian juga kalau dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di situ kan bisa dikaitkan dengan alat bukti sebagai petunjuk, ya kan, untuk menguatkan alat bukti yang lain. Memang dalam prakteknya alat bukti elektronik ini tidak berdiri sendiri. Alat bukti elektronik ini untuk menguatkan alat bukti yang lain. Jadi bukan menjadi alat bukti yang sempurna, tapi harus diimbangi dengan alat bukti yang lain juga ya Bapak ya. Oke, kalau misalkan kita lihat nih, kalau misalkan kita di pembuktian, kita melampirkan screenshot atau video gitu. Nah, bagaimana sih Bapak kita bisa mengetahui apakah itu asli atau biasanya kan ada editan seperti itu? Terkait kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berarti ya. Jadi terkait dengan alat bukti elektronik ini ada hal-hal yang harus dipenuhi. Pertama, asas autentifikasi. Jadi harus benar-benar data ini, alat bukti elektronik ini itu benar dan valid, tidak dimanipulasi. Itu biasanya diketahui dengan cara digital forensik atau hashcode verification. Itu. Kemudian yang kedua adalah integritas data. Yang dimaksud integritas data ini, datanya utuh, tidak rusak, tidak dipotong, tidak berubah sejak pertama kali dikumpulkan hingga kemudian diajukan ke pengadilan. Kemudian ada yang ketiga adalah chain of custody, rantai pengawasan, atau ada juga yang bilang rantai penguasaan barang bukti. Jadi di sini harus penting untuk mengetahui siapa yang memiliki akses, menyimpan, dan memindahkan barang bukti ini dari pertama kali dikumpulkan hingga nantinya diserahkan ke pengadilan atau diajukan ketika di persidangan. Karena ada konsekuensi hukumnya. Kalau misalnya rantai pengawasan atau penguasaan barang bukti ini terputus atau tidak jelas, maka bukti elektronik bisa dianggap cacat formil. Tapi kalau di lain sisi, kalau misalnya bukti elektronik ini didapatkan dengan cara-cara yang melanggar hukum, misalnya penyadapan ilegal, itu bisa dikatakan bahwa bukti elektroniknya tidak sah.
atau unlawful evidence. Nah, terkait dengan apakah ini screenshot WhatsApp ini cukup kuat atau tidak? Bukti elektronik bisa menjadi kuat kalau misalnya alat bukti ini disertai juga dengan alat bukti yang lain, seperti yang sebenarnya ditentukan dalam KUHP. Tetapi kemudian kalau untuk hanya screenshot tanpa backup file asli, itu kadang sering dipertanyakan. Tetapi kemudian betul. kalau misalnya yang dilampirkan adalah log aktivitas, kemudian itu log aktivitasnya itu memiliki timestamp dan IP address, itu biasanya sudah dianggap cukup kuat. Jadi kalau posisi kekuatan pembuktiannya kurang lebih seperti itu. Kalau kita ambil salah satu contoh case saja ya Pak, tapi ini kita agak singgung sedikit aja, kita tidak sebut case-nya apa. Misalkan ada pembunuhan yang menggunakan minuman beracun, dan di situ tidak ada saksi yang melihat menaruh racun, terus tidak ada barang buktinya dalam artian racunnya itu, kemasannya, dan hanya terdapat CCTV saja, yang mana CCTV itu tidak menyoroti bagaimana menuangkan dan sebagainya. Itu apakah bisa dikatakan pembuktiannya itu cukup kuat dalam sebuah pembuktian di perkara pidana, Bapak? Jadi ini kembali lagi kepada penafsiran hakimnya ya. Baik. Kembali lagi ke penafsiran hakim dan penilaian hakim dalam proses pembuktian nantinya. Tapi setidaknya di sini posisi CCTV itu bisa dikatakan sebagai alat bukti yang cukup kuat kalau memenuhi asas autentifikasi, integritas data, dan chain of custody yang tadi itu. Dan harus dipastikan bahwa muatan dalam CCTV itu memiliki keterkaitan dengan peristiwa hukum yang disengketakan dalam kasus hukum. Jangan sampai tidak memiliki relevansi. Jadi harus ada relevansi dalamnya. Jadi memang cukup sulit ya Bapak untuk mendeteksi dalam bukti digital itu apakah itu valid atau tidak. Itu cukup panjang ya. Makanya itu menjadi salah satu tantangan dari beberapa daerah yang belum mendapatkan fasilitas yang cukup ya Bapak dalam dunia digitalisasi. Kalau misalkan melihat tantangan tersebut nih, kurangnya fasilitas di beberapa daerah terkait digitalisasi, kira-kira menurut Bapak, saran Bapak terkait hal tersebut itu kita bagaimana cara menanganinya? Yang pertama kalau dari sisi lembaga yang berwenang ya, sebenarnya kalau dari Polri itu sudah punya Direktorat Tindak Pidana Cyber di Bareskrim Polri, terus turunannya itu di Polda Unit Cybercrime. Cuma memang yang menjadi tantangan adalah perlu ada pelatihan dan sertifikasi khusus untuk hal ini, khususnya terkait dengan forensik digital. Kemudian pemanfaatan artificial intelligence dan big data ini juga dimungkinkan. Kemudian lagi terkait dengan kerjasama multi pihak. Jadi bisa dengan BSSN, bisa dengan Komdigi, bisa juga dengan platform media digitalnya. Kalau kita berbicara terkait AI tadi Bapak, sekarang ini baru beberapa waktu yang lalu saya melihat ada di suatu negara yang mana dia menggunakan AI itu sebagai kuasa hukumnya. Nah, kan semakin kesini semakin mengerikan ya Bapak dunia AI itu. Kira-kira menurut Bapak, pendapat Bapak melihat AI ini dalam dunia hukum itu kira-kira tantangannya itu seperti apa Bapak? Memang ada beberapa negara maju itu sudah menggunakan artificial intelligence sebagai analisis yuridis otomatis untuk kasus-kasus yang hitungannya tindak pidana ringan ya. Untuk tindak pidana ringan itu mereka sudah menggunakan. Kemudian juga menggunakan sebagai peringatan untuk transaksi keuangan. Juga sudah digunakan juga untuk prediksi hasil sidang berdasarkan data statistik. Nah, yang menjadi tantangan tentunya kalau kita terlalu bergantung kepada AI atau artificial intelligence. Jadi harus dimaknai bahwa artificial intelligence ini sebagai alat bantu, bukan sebagai alat ganti. Jadi harus tetap ada pemahaman mendasar dari penggunanya terkait dengan AI. Jadi dalam beberapa kali pelatihan yang saya ikutin, minimal harus setara. Karena kalau kita hanya bertanya seperti pertanyaan-pertanyaan dasar, AI juga akan menjawabnya seperti pertanyaan dasar. Tapi kalau kita bertanyanya itu cukup koheren, komprehensif, dia pun akan memberikan jawaban yang komprehensif juga. Dan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan AI itu adalah bias algoritma. Makanya dalam beberapa pelatihan itu selalu disarankan untuk menggunakan satu akun yang pro itu oleh satu orang. Berarti nggak ganti-ganti akun? Nggak ganti-ganti akun. Ataupun kalau misalnya harus sharing, karena mungkin terkendala biaya, itu setidaknya dari bidang ilmu yang sama.
Jadi kalau dari hukum, Hukum, psikologi, ya, gitu psikologi, ya. pertanian, supaya tidak terjadi bias algoritma. Kalau bias algoritma itu khawatirnya dia salah mereproduksi dan akhirnya memberikan rekomendasi hukum juga yang salah. Oh, oke, baik. Tuh, karena kan dia membaca data histori kan. Iya, betul. Jadi dan AI itu dia seperti kita latih, Mm-mm. dan namanya orang atau alat yang dilatih akan sama juga dengan penggunanya, kemampuannya. Kita Ya. ngelatihnya standarnya gimana, dia pun akan mengikuti. Iya, betul. Jadi disesuaikan kita sebagai penggunanya, kita biasanya mengeksplor apa, beritanya Iya. apa, seperti itu ya, Bapak. Terus kalau melihat nih, banyak mahasiswa juga yang sudah menggunakan AI dalam dunia pendidikan, dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kira-kira hal apa sih Bapak yang ditakuti dari kita ini sebagai masyarakat hukum ya Bapak, yang mana kita cukup tricky dalam memilih undang-undang, peraturan, dan menganalisis sebuah kasus hingga pasal. Iya. Kira-kira menurut Bapak saran kepada mahasiswa untuk cerdas menggunakan AI itu seperti apa? Secara konsep yang harus kita tanamkan betul-betul itu adalah artificial intelligence itu adalah asisten, Oke. bukan pengganti. Dia alat bantu yang itu akan membantu kita dalam proses penyelesaian tugas atau tugas akhir kita, misalnya kan tugas berkuliah atau tugas akhir. Jadi ini sebagai rekan diskusi saja kalau bagi saya, pemahaman saya. Kalau dulu kan kita zaman saya kuliah dulu 2010-an, kita kalau mau diskusi ya paling sama teman kita atau sama dosen. Nah, teman dosen ini kan terbatas. Iya, betul. Dalam artian mereka juga punya kesibukan. Punya kesibukan tersendiri dan tidak bisa sefleksibel itu. Nah, jadi kita hanya menjadikan dia untuk membantu memahami, kemudian untuk brainstorming, dan kalau misalnya ada kaitannya dengan tugas akhir ya, kan ini yang sering terjadi kalau saya lihat beberapa konten. Ini hanya untuk menyusun kerangka saja. Membantu kita menyusun kerangka, eksekusinya tetap dari kita sebagai pengguna, sebagai manusianya. Karena apa sih tujuan kita untuk belajar hukum? Belajar hukum itu kan tujuannya untuk melatih kemampuan logika, kemampuan analisis, argumentatif, yuridisnya. Nah, kalau misalnya semua kita percayakan ke AI, gimana kita punya kemampuan itu? Iya, betul. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan sudah ada nggak aturannya? Sebenarnya Kemendikbud itu atau sekarang kita kenal dengan Kemendikbudristek sebelumnya sudah pernah mengeluarkan panduan soal penggunaan artificial intelligence di lingkungan perguruan tinggi. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk mendorong pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan etis, mencegah plagiasi, dan juga di sini mendorong kesadaran integritas akademik, ya, dan mencegah ketergantungan intelektual terhadap artificial intelligence. Karena kalau semisal kita menyerahkan sepenuhnya kepada artificial intelligence tanpa adanya pengakuan, yang dikhawatirkan kan plagiarisme atau ghostwriting digital. Betul. Ini kan pelanggaran akademik yang cukup berat. Kalau dalam hal itu tadi Bapak, kita kan sebagai akademisi, terus kita menggunakan AI itu kan juga tadi berpengaruh dalam plagiarisme, hingga ke orisinalitasan juga ya Bapak, dalam karya tulis kita, dalam menulis karya ilmiahnya. Nah, kira-kira ada sanksi apa sih Pak untuk pengguna AI yang bisa dikatakan kurang bijak dalam memanfaatkannya untuk menggunakan penulisan ilmiah itu tadi? Kalau sanksinya mungkin kalau ketahuan, kalau plagiarisme kan sudah ada alat pendeteksinya, Turnitin, IT ticket, dan lain sebagainya. Kalau ketahuan pasti dikenai sanksi administratif, bahkan sanksi akademis. Kemudian juga kalau untuk seringkali itu terjadi ketika menggunakan artificial intelligence, daftar pustaka yang digunakan atau referensi yang digunakan itu tidak valid. Oke, betul. Ya kan? Sering. Dan itu sekarang ternyata sudah ada alat untuk mendeteksinya. Jadi kita tidak perlu mendeteksi manual lagi. Biasanya kan kalau dosen cek kerjaan mahasiswa, kita ambil sampel, ya kan, copy di Google Scholar misalnya, kita cek ada apa enggak. Itu kan satu-satu sampel aja, random. Nah, sekarang udah ada aplikasi untuk itu. Jadi langsung bisa kedetek ini asli apa enggak. Karena kadang AI itu kan dia menghadirkan referensi yang fiktif. Iya, betul. Ya kan? Yang fiktif yang memang kalau kita lacak nggak ada.
gitu. Tipu muslihatnya sangat tipis ya Bapak Ya, dari padahal AI itu. kelihatannya kayak meyakinkan ya. Iya, kayak meyakinkan. Kalimatnya profesional sekali. Betul. Ternyata itu memang robot yang mengerjakan. Robot yang mengerjakan. Jadi memang harus bijak dalam menggunakan AI. Itulah. Nah, ini terakhir ya Bapak ya. Menurut Bapak nih, komentar Bapak terhadap misalkan ya ada mahasiswa juga yang bilang, kita kan sudah menggunakan AI Bu, Pak. Kenapa kita tidak boleh menggunakan AI itu dalam mengerjakan tugas? Nah, Ya. Jadi di sini memang kita harus punya batasan. Batasan, sekali lagi saya bilang bahwa kalau sepenuhnya diserahkan kepada AI, bagaimana kita memiliki kemampuan di bidang ini, Oke, betul. ya kan? Jadi dalam beberapa literatur yang saya baca, itu beberapa kampus sudah memperbolehkan, boleh kok pakai AI silahkan, tetapi harus ada pengakuan dan juga harus ada uji validitas ulang Oke, baik. terkait kebenaran dari substansinya, karena yang paling penting itu kan sebenarnya pemahaman dasar dari penulis. Jadi kalau misalnya kita tidak paham soal prinsip-prinsip dasar dari ilmu yang kita pelajari, khawatirnya itu akan ada kesalahan. Karena kan saya sudah coba beberapa kali menggunakan beberapa AI, baik itu ChatGPT, DeepSeek, Copilot atau Gemini. Itu kadang mereka ada bias dalam memberikan informasi. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan di bidang itu dan kemudian kita anggap itu benar, ini kan nantinya akan menimbulkan kesesatan dalam keilmuan dan berpikir, gitu ya. Ya, oke. Jadi memang sangat berbahaya ya Bapak terhadap diri kita sendiri sebetulnya Iya. ya. Bagaimana kita mengambil ilmunya, mengasah ilmu kita juga gitu. Jadi terbatas karena kita malah Terbatas. dijadikan asisten oleh AI, bukan Iya. kita menjadikan asisten. Betul. Oke Bapak, ini ada question box dari teman-teman Laptizen yang mana menanyakan beberapa hal terkait AI juga. Di sini ada mana ini ya? Kolifatun NZ, selamat pagi Bapak, izin bertanya yang masih bersinggungan dengan tema yaitu terkait jejak digital. Apakah jejak digital kita bisa benar-benar dihapus atau akan tersimpan selamanya? Kayaknya ini pelaku Bapak biasanya. Baik, ini seperti yang sudah disampaikan tadi, jadi secara teknis tidak bisa dihapus secara seutuhnya, seluruhnya. Karena sekalipun sudah hilang dari tampilan publik, tidak ada jaminan bahwa log internal dan cache system itu udah terhapus. Oke. Itu dia. Jadi harus bijak juga ya Bapak. Harus gitu. harus bijak dalam penggunaan postingan, karena ya itu dia, kita harus menganggap apa yang sudah kita posting itu akan sifatnya abadi. Oke. Nah, kalau misalkan kita berbicara terkait tadi kita posting itu sifatnya abadi ya Bapak. Kenapa dalam kita melakukan atau melamar pekerjaan itu salah satunya meminta akun media sosial kita itu Bapak, meskipun di privacy gitu. Oke, ini pengalaman dari beberapa kali ikut lamaran kerja Iya, ya. iya betul. Itu biasanya mereka meminta untuk men-tracking rekam jejak kita, apakah tidak ada, yang biasanya dilihat itu apakah tidak ada indikasi ideologi menyimpang. Oke, baik. Itu yang biasanya di-tracking. Kemudian apakah tidak ada indikasi bahwa ada perbuatan-perbuatan yang juga sifatnya melanggar hukum atau penyimpangan. Sehingga kan dalam proses perekrutan ini tentunya pihak pemberi kerja itu mau menerima kader yang benar-benar berkompetensi dan bersih. Ya, bersih dalam artian tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada indikasi hal-hal menyimpang dan lain sebagainya. Oke, jadi ini hati-hati juga ya buat Laptizen yang mana nih kadang anak muda nih kadang share seenaknya Bapak. Iya. Itu juga di tracking ya nantinya kalau misalnya kita melamar pekerjaan dan itu ternyata cukup berpengaruh ya Bapak dalam Cukup berpengaruh. kita direkrutnya gitu ya. Ya, khawatirnya kan diambil sampling dan benar-benar dicek. Iya, betul. Itu yang kita takutin biasanya. Oke, satu lagi dari Saiful Riz. Izin bertanya, menurut Bapak, apakah dalam pengaturan hukum di Indonesia sudah cukup melindungi penggunaan media sosial pada kejahatan cyber? Kalau secara di atas kertas itu sudah cukup komprehensif. Kita sudah punya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, KUHP nasional yang baru, kemudian juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, terkait juga dengan cyberbullying pun yang sering terjadi juga sudah diatur. Cuma memang dalam praktiknya itu masih ada kendala. Baik itu karena kapasitas teknis dan sumber daya, akses pengguna ke keadilan digital yang masih minim, kemudian juga masih ada beberapa pasal yang multitafsir dan
bisa dibilang hukum kita, khususnya di Indonesia, itu masih belum adaptif. Karena perkembangan kejahatan cyber ini kan terus berkembang, dan perkembangannya cukup pesat, cukup cepat. Contoh yang terbaru kan deepfake, ini belum diatur. Kemudian cryptojacking ini juga belum. Kemudian ransomware, ini kemarin kejadian 2024, Pusat Data Nasional jebol. Iya, betul. Ya, ini kan sesuatu hal yang baru dan terus berkembang. Itu salah satu menjadi tantangan juga ya Bapak Iya. di lingkungan negara kita juga ya, khususnya apalagi itu kan mencakup data-data hampir seluruh masyarakat ya Bapak. Ya, Betul. itu bahaya sekali. Baik Bapak, ini sudah di penghujung kita, yang mana kita sudah ngobrol banyak hal terkait digitalisasi dan juga jejak digital hingga cybernya, hingga bagaimana cara penegakan hukumnya, dan kita bagaimana harus bijak dalam menggunakan sosial media. Iya. Baik, terima kasih Bapak Rian atas Terima waktunya, kasih. dan teman-teman Netizen terima kasih juga sudah mendengarkan dan juga melihat kita untuk membahas terkait digitalisasi dan media sosial. Baik, dari saya akhiri, kita akan ketemu lagi dalam episode berikutnya. Bye bye.